Jadi Suka yang lihat cewek kantong cantik? formal itu, Cah. Oh, no. Woi. Lagi satu, Pak. Itu Ih, salah manis satu. banget loh mulutnya Pak Wayan ternyata. Langsung Sah. tipikal yang gaspol. Betapapun beratnya tantangan itu, pasti ada jalan keluarnya. Hai semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Santuy yang ketiga bersama saya Echa yang akan membawakan bintang tamu yang pastinya seru. Terus habis itu kita buat dia mati kutu dengan pertanyaan-pertanyaan ngobrol santuy yang kita kulik-kulik lagi tentang kerjaannya gimana, terus habis itu personalitinya juga gimana. Nah sekarang nih kita lagi ada di salah satu villa di daerah Balangan. Villanya tuh bagus banget, tadi udah lihat kan view-nya kayak gimana. Nah, jadi kita nih villa ini itu etnik Bali. Nah, makanya saya pakai bunga Jepun nih. Nah, kalau di Bali itu kurang lengkap kalau nggak pakai baju-baju yang motif-motif bunga. Nah, kebetulan baju aku ini disponsori oleh NBM Store. Jadi kalian kalau yang mau samaan bajunya kayak aku, kalian bisa cek NBM Store di aplikasi sini ya. Nah, kembali lagi. Hari ini kita mau podcast nih. Podcast yang bener-bener dijamin bakal seru banget. Dijamin pokoknya. Karena apa? Karena salah satu bintang tamu ini banyak banget yang di request, terutama sama cewek-cewek. Nah, di villa yang bagus ini itu pasti dong ada pawang villanya. Ya, kalau misalnya nggak ada pawangnya, ini villa pasti ya berantakan. Tapi yang kita lihat di sini, villa ini benar-benar enak banget, nyaman dan enak dipakai liburan bareng rame-rame. Nah, mau tahu siapa pawang villanya? Come on, kita langsung ke narasumber kita. Ceng cereng cedeng, hai Pak. Hai. Salam kenal. Selamat datang di rumah saya. Rumah saya. Rumah saya. Oh, rumah saya, bukan rumah saya. Oh, nih. bukan rumah saya. Iya, maaf Pak, saya ngaku-ngaku dikit aja. Apa kabar Pak? Baik, Cah. Gimana? Bapak yang nguasain tempat ini ya? Asik, nguasain. Kayak apa aja nguasain. Maksudnya yang Ya, minutes gitu minutes. ya. Oh ya Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Gimana? kenalan dulu sama viewers, namanya siapa, terus habis itu lahir kapan, asal dari mana, biar mereka juga tahu, kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu betul bukan? Gitu. Yuk Pak, silahkan. Oke, hai. Nagisa Lover. Asik. Perkenalkan, nama saya Wayan Swande, salah satu PM di Nagisa Bali. Saya lahir tahun 8 Januari tahun 1970, asal Desa Ungasan. Masih dekat-dekat seputaran villa ini, Cah. Oh, emang ini daerahnya di mana sih villa ini? Kalau daerahnya ini daerah desa, masih Desa Ungasan, kurang lebih 1 kilo dari rumah saya. Nama villanya apa Pak? Villa Jani, ini villa baru dimanage oleh Nagisa Bali. Oh, villa baru, pantesan kayak Bagus ya? banget, pemandangannya gila sih Pak, pemandangannya langsung view pantai, terus habis itu selain pantai dia juga ada apa namanya kayak tumbuh-tumbuhan juga banyak gitu Pak ya. Ya, damai, sunyi. Jauh Sebaik- dari keramaian. Jaya, Karena yang saya tahu itu kalau daerah Ungasan kan bener-bener rame Pak ya. Ramai, Padat kan ya? padat tapi tidak apa istilahnya itu di suatu tempat ada yang agak rame, ada yang agak sepi. Contohnya kayak ini pintar yang ownernya milih tempat untuk bangun villanya. View-nya bagus, posisinya juga bagus. Gitu, Cah. Tapi biasanya Bapak tahu nggak kalau misalnya daerah Ungasan, kan Bapak asli Ungasan nih ya? Ya. Tempat-tempat wisata gitu, mungkin Bapak sering pergi-pergi juga ke mana gitu? Oh, explore gitu. Explore. Oh, ya, Sebagai orang lokal, kan gitu kalau ya? sini sih yang kebanyakan kan pantai. Itu pantai. yang Paling klip, favorit ya yang pasti klip, ya. Contohnya kalau kayak sekarang yang sedang berkembang itu Melasti Beach, itu kan sedang ditata.
Dan pantai-pantai yang lainnya itu ada yang Pandawa Beach, Pandawa rame Pak ya, rame, banget ya. Gunung Payung Beach juga itu sedang ditata. Terus daerah Uluwatu ini. Keca udah mulai Pak ya kayaknya. Keca di Melasti Beach sudah mulai, itu perform setiap Sabtu Minggu. Setiap Sabtu Minggu. Iya. Wah. Nah, Terus? terus untuk daerah satu tuh yang sudah terkenal itu di para wisatawan yang suka surfing itu Nyang-Nyang Beach, Padang-Padang, sama Balangan Beach itu betul-betul Keren. favorit, keren Favorit juga ya. Apalagi kalau langit cerah, sunsetnya itu Asik. luar Ngecil biasa. ya, sambil wah, ngebir chill. gitu. Mantap. Jadi buat kalian yang mau liburan ke Bali, jangan lupa dicatat Villa Jani Balangan by Nagisa Bali. Di situ tempatnya dekat sama Pantai Balangan, Pak ya. Iya. Terus habis itu daerahnya juga di Ungasan. Jadi seperti apa yang Pak Wayan Suwanda bilang, itu banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungin. Tapi nanti kalau udah booking di Villa Jani, nanti ketemu sama Pak Wayan Suwanda. Pastinya. Iya. Nah, Pak Suwanda ini kan lahir di Ungasan ya, berarti Bali Iya. banget ya. Iya. Terus habis itu awal karir dulu, udah berapa lama berarti kerja Pak? Maksudnya di Boleh, Nagisa. Dari awal Oh. dari awal Bapak kerja tuh Iya. di mana aja sih? Kalau kalau awal kerja di pariwisata, saya awali di tahun 92 Buset, saya belum lahir loh. Saya belum lahir. di Hotel Sahid Raya Bali Kuta Beach. Oh, di kota. Ya. Nah, dalam perjalanan tahun 2008 pilanya hotelnya, maaf, hotelnya tutup, saya keluar. Saya istirahat sekitar 3 bulan istirahat, terus saya coba cari-cari lowongan. Kebetulan ada waktu itu villa manajemen yang dikelola oleh Ibu Lina Simisu. Salah satu villanya ada di daerah Balangan sini juga. Oh ya, villa apa tuh Pak? Kalau boleh tahu Pak? Villa Pranjipani. Oh, Franji. Saya iseng-iseng lamar di villa itu, dan saya diterima, Cah. Ya. Selamat. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2008. Saya lamar itu 5 Mei 2008. 2008, sekarang Ya. tahun 2022. Berapa tahun tuh Pak? Berapa itu, Cah? Coba hitung sendiri, Cah. Berarti kita hitung dulu 2022, 2008 Wow. sekitar 14 ya? 14 tahun. 14 tahun. Wow, yang saya tahu Nagisa itu udah ulang tahun yang ke-16. 16 ya. Wow, lama banget, sesepuh. Terima kasih. Jadi 14 tahun udah di Nagisa. Betul. Itu ngelamarnya di langsung VM itu apa sih Pak kepanjangannya? Kalau boleh tahu. PM, Villa Manager kan? Oh, Villa Manager. Jadi siapa tahu ada yang nggak tahu VM itu apa sih gitu, Villa Manager. Jadi pas ngelamar di Nagisa itu langsung VM? Enggak? Bukan. Pertama itu saya lamar itu housekeeping namanya. Villa staff itulah. Oh, villa staff. Itu villa kan tidak ada spesifik Spesifikasi. spesifikasinya. Itu kita tuh kerja urus villa semua, handle tamu, jaga kebersihan. Ini pokoknya villa itu biar bersih, rapi, kita semua yang urus itu. Gitu. Nah, seiring perjalanan waktu, ada koordinator yang resign, artinya kesempatan terbuka karir buat saya itu. Untuk naik. Ya. Nah, disitulah Ibu Lina memberikan kepercayaan kepada saya waktu itu untuk menjadi PM yang ditinggalkan oleh koordinator sebelumnya. Itu, Cah. Tapi kalau boleh tahu Pak Wayan ini emang tipikal orang yang suka tantangan atau aduh aku takut aku ngambil itu, aku di sini aja nyaman gitu. Emang tipikal yang mana sih? Kalau saya suka sebenarnya tantangan itu karena begini, kalau kita selalu berkutat dengan kenyamanan itu kita tidak akan ada kemajuan dalam diri kita. Sebelum mencoba, Apalagi masih muda ya waktu itu ya berarti? masih lah. Widih, masih ganteng dong? Masih. Sekarang aja udah ganteng. Sekarang aja masih ya. Oh jadi dari
tahun berapa berarti? 2008 saya artinya mengenal Pila. Gitu ya. Dari situ terus Nagisa juga berkembang. Pila yang di Minit juga tambah banyak. Nah, dapat lagi Nagisa yang meminit di daerah Ungasan sini, namanya si Casablanca. Nah, Ibu Lina itu berikan kepercayaan juga kepada saya, bertambah lagi Pila yang saya minit. Widih, Gitu, ya. 2 nih berarti. 2 waktu itu, gitu udah Waktu sekitar itu. 2008, 2009 lah. Cepet ya berarti Iya, ya itu. pergerakannya ya, buset. Gitu, Langsung Sa. tipikal yang gaspol. Sampai sekarang ini berarti kan selama 14 tahun ya? Iya. Alasan betah tuh kenapa sih Pak? Kalau alasan betah, pertama itu mungkin karena rumah saya dekat ya dengan ini. Berapa menit Dengan emangnya? cuman 5-7 menit ya. Deket banget. Itu masalah, itu alasan yang paling utama. Oke. Ya, karena sudah sebelumnya saya kuta bukit itu terasa capek saya naik motor. Oh, lelah. Gitu. Jadi pertama dekat, terus habis itu apa lagi tuh? Habis itu tentu juga apa yang menjadi harapan saya dapatkan di perusahaan ini. Ya. Artinya kenyamanan bekerja. Kesempurnaan cinta. Nah, terus kita bisa mengeksplor diri karena betul-betul kita sebagai PM itu kontak langsung dengan tamu, Ca. Suka ya Bapak Ya, ya? suka. Kita explain tamunya, kita urus semua keperluan tamunya sesuai dengan arahan manajemen ya, tentunya. Apa-apa itu kita yang di lapangan yang betul-betul Tahu semuanya gitu. dari request ini, Dari pertama proses check-in kita sudah mendapatkan list akan tamunya check-in. ini termasuk kerjaannya Bapak berarti Iya. ya setiap harinya. Setiap harinya itu. Nah, kita di Pila explain tamu berapa lama dia tinggal, kita tanya, kita sudah tahu. Terus apa-apa yang dia benefitnya selama di Pila kita tahu. Nah, selama itu kita yang urus. Nanti juga proses check out-nya kalau perlu transport juga kita. Dan lain lagi itu activities banyak tuh. Banyak ya? Ya, banyak kayak tour, kayak massage itu kita yang explain ke tamunya. Nanti kalau tamunya Pingin request, gitu. tinggal hubungi kita aja. Oh, gitu. jadi gampang ya berarti. Gampang. Setiap ada tamu yang check-in, berarti Pak Wayan selalu standby di villa tersebut. Selalu, karena sebagai PM itu kan tanggung jawab utamanya gitu loh, memastikan bahwa tamu itu merasa nyaman untuk tinggal di villa gitu, Ca. Kalau sekarang ini emang berapa villa yang Pak Wayan pegang? Untuk saat ini saya pegang 6 villa, Ca. 6. Iya. Boleh sebutin nggak Pak? Coba yang pertama. Satu ini Pila Jani Jani. ini yang terbaru, 2 Pila Lidwina, Lidwina, Ungasan juga ya? Ungasan juga, Terus? itu Dereka Pilas, Dereka itu terdiri dari 3 pila, itu letak pilanya dekat Pantai Melati, Ca. Oh, bagus dong Oh, berarti bagus ya. ya, tamu-tamu di sana itu suka pokoknya karena daerahnya juga sepi. Apalagi diurus sama Pak Wayan, makin Terus suka. lagi satu Pila Kaya, itu ada Nusa Dua Area, Ca. Oh, Nusa Dua. Ya, itu view-nya betul-betul sangat bagus. Oh ya? Nanti mungkin Lebih dari ini nih. mungkin sama atau lebihnya dikit dong. Oh, lebih dikit. Ya, nanti mungkin Eca kita ajak ke sana biar Ih, tahu. mau podcast lagi. Boleh juga. Terus habis itu setelah kaya, Sudah 6 pila. oh udah 6. Udah Oh 6, ya gitu. ampun, lupa loh tangannya ngitung. Oh berarti itu ke-6 itu semua yang Pak Wayan urus setiap hari. Iya, betul. Liburnya emang berapa hari Pak? Kalau libur standar itu kan biasa seminggu sekali. Oh, seminggu Tapi kita tidak monoton dengan patokan reguler Harus off-nya gitu ya. itu karena tanggung jawab tamu itu kan ke saya selaku PM-nya. Mungkin nanti pas tidak ada tamu kita akan bisa ambil liburnya itu. Oh, Nanti itu betul-betul saya sendiri yang manage, saya dan tamu itu saya sendiri yang ini tuh. Intinya tamu itu harus nyaman dan happy di villa. ini. Nah berarti selama
menjabat jadi villa manager ini pasti dong punya kendala atau masalah. Nggak cuma villa manager aja, pastinya yang semua yang orang-orang yang punya posisi dan pekerjaan masing-masing kan pasti ada masalah problem gitu. Kalau dari Bapak Wayan sebagai villa manager, apa tuh kendalanya? Kalau kendala itu sudah pasti ada tuh, Ca. Pasti. Tantangannya di situ dah, Ca. Biasanya apa tuh yang Kita bisa nggak atasi itu gitu. Nah, itu dia, Kalau Pak. sudah ada masalah, kita bisa atasi, kepuasan batin itu betul-betul terasa, Ca. Kalau yang selama ini yang saya alami di villa-villa ini, kendala tiba-tiba listrik mati juga, Ca. Itu sering terjadi. Oh ya? Apalagi itu kan listrik itu kan dari pemerintah ya. Pusat ya. Disitulah kita harus cepat tanggap, mencari informasi apa masalahnya, kemana kita harus mencari informasi-informasi itu gitu, ja. Belum lagi kalau umpamanya tamu baru check-in, moodnya itu kadang-kadang ada yang sudah tidak bagus ya. Jadi bad mood Bad baru mood masuk baru udah bad masuk, mood. ada yang bad mood. Oh, berarti Pak Wayan bisa membaca muka tamu dong. Jujur kalau itu bisa. Coba baca saya, Pak. Kalau itu ceria. Oh, udah ceria. Kadang-kadang ya ada tamu yang kita udah dari awal mungkin kita akan udah tahu dari baru datang juga kadang moodnya sudah kurang gitu. Mungkin dia lagi capek atau gimana dengan Kasih masas lah, Pak. sudah tentu kita akan tawarin yang gitu-gituan pasti nanti. Kamu selama stay di sini untuk menghilangkan rasa capeknya, kita Asik. bisa bantu panggilkan terapis untuk masas gitu. Itu salah Manis satu. banget loh mulutnya Pak Wayan ternyata. Ditambahin gula, Ca. Oh iya, ngomong-ngomong gula ini boleh sambil minum Oh, iya, santai. silakan. Namanya aja ngobrol santai, jadi apa-apa santai aja. Terus Pak, lanjut nih, misalnya udah tamu mukanya bad mood gitu, terus apa lagi biasanya? Ya, Kendala-kendalanya? ada lagi kadang-kadang pas kita pas sudah sebelum check-in gitu umpamanya, Ca, kita kan sudah pastikan semua properti villa itu lengkap ya atau hidup ya, contohnya kayak AC, lampu sudah on sesuai dengan standar kita ya, tapi tiba-tiba juga ada juga yang mati gitu. Nah tentu kita komunikasi kita juga harus cepat tanggap gitu, Ca, kemana. Nah kebetulan kita kan di manajemen di Nagisa Bali itu kan ada divisi maintenance ya. Divisi Nah maintenance. kita harus cepat bisa hubungi bagian maintenance-nya itu untuk bahwa kita laporin permasalahan ini, tolong segera di follow up gitu lah. Supaya jangan sampai tamunya komplain gitu loh, Ca. Udah bad mood, makin bad mood. Ya begitulah contohnya. Bahaya lah, Bahaya Pak. yang gitu-gitu ya. Terus pernah nggak Pak, selama tamu stay di sini check-in, requestnya tuh yang unik gitu, kayak request apa ini dia, kayak baru gitu loh, sesuatu yang baru menurut Pak Wayan. Ada nggak, pernah nggak nanganin itu? Kalau yang agak aneh-aneh gitu ya. Ada nggak? Selama ini sih nggak ada aja, Normal normal-normal aja aja. berarti. Kadang dia nanyain skuter, atau nanyain masas, atau nanyain transport gitu-gitu aja sih, yang umum-umum aja sih, Sa. Oh berarti nggak ada yang Nggak ada unik-unik ya. gitu? Paling ya barbecue kita juga kan punya juga di divisi di Nagisa ya. Oh, wih lengkap banget. Lengkap. Nagisa itu memang dari awal konsepnya one stop service apa itu, seperti yang Lupa dibilang lu. one stop service ya. Iya. Nah, itu semua ada dari transport, maintenance, catering, semua pokoknya ada. Jadi tamu-tamu yang menginap itu tidak mengecewakan yang pilih villa-villa yang dimiliki oleh Nagisa Bali. Berarti jarang ya nemuin request tamu yang unik. Hampir gitu. tidak ada selama 14 tahun saya tidak ada yang request yang unik, yang aneh-aneh gitu, nggak Oh, ada. nggak ada. Tapi hampir 14 tahun nih Pak, ada nggak tamu yang bener-bener suka banget sama pelayanannya Pak Suwande? Jadi dia tuh repeat terus nih nginep di tempatnya Pak Suwande. Ada nggak Pak? Oh, kalau yang repeater guest itu ada, Ca. Ada ya? Ada. Boleh sebutin berapa nggak sih, kepo ih?
Seberapa populer ya Pak Suwarda di mata-mata? Cuman itu aja yang saya namanya aja saya detailnya saya agak. Boleh sebut, boleh dihitung aja berapa? Oh, itu 100? Enggak sampai sih. Kan udah lama kerja di sini. Kalau 100 gitu sih nggak ada. Mungkin sekitar 5 sampai 10 ada aja. Sampai 3 kali dia nginap di villa yang pernah kita manage itu aja. Malahan dia untuk datang berikutnya itu dia hubungin kita dulu lewat WA-nya aja. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, di samping pekerjaan semua itu, di samping pekerjaan Pak Wayan sebagai VM, terus habis itu mengatasi gimana kendala-kendala Iya. dari tamu atau segala macam. Aku mau tahu nih, sebenarnya Pak Wayan tuh gimana sih orangnya di rumah? Apa emang sesantai itu? Dan tadi kan Pak Wayan bilang suka tantangan nih. Apa emang bener di rumah juga kayak gitu? Nah, Pak Wayan nih di rumah itu punya anak berapa? Untuk di rumah ada anak 4 ya. Oh, 4. Semuanya laki. Boleh sebutin nggak Pak? Kalau biasanya kan orang Bali itu kan punya nama-nama Iya. unik ya? Oh, nggak unik sih, standar-standar Oh, sih nama. Coba Ya. Pak sebutin Pak nama anaknya Pak. Nomor 1 namanya Putu Wironata. Stop, saya mau nanya. Ingat Kak tanggal lahirnya? Ingat lah. Woi, tanggal berapa ya? 5 Juli 1997. Oh, 1997. Oke, Ya. yang kedua. Yang kedua Made Mahendra Putra 4 April 2000. Widih. Oke, udah lolos kedua. Ketiga. Ketiga 10 Juni 2002. Namanya belum? I Komang Adi Aryawan. Oh, oke, terus yang keempat. Yang keempat 2 Juli 2010 namanya Iketut Putra Swarsa. Widih. 4 Pak, tambahin lagu satu lah biar ada Panca Pandawa. Kayaknya cukup dulu, Cak. Wih, hebat loh hafal semua anaknya loh. Sayang anak ya? Tentunya sebagai bapak ya saya harus sayang anak, sayang Cak. anak, sayang anak gitu Nggak ya. mungkin kita nggak sayang anak, Cak. Masa? Emang cara sayangnya gimana sih emangnya Pak Wayan kalau anak-anaknya? Kalau saya menyayangi Kan anak, cowok ya? Iya. Cowok semua ya? semua cowok ya. Oh, Yang pertama sudah nikah, Cak. yang pertama udah nikah. Udah waktu sold out. Juli kemarin nikahnya. Oh, Juli kemarin. Ntar lagi saya jadi kakek, udah punya cucu gitu. Oh, lucu banget. Berarti nambah satu lagi dong berarti. Ya di keluarga ya nambah lagi 1. Berarti Cucu juga Astungkaro cowok juga, Cak. widih, berarti pas dong. Udah 5 cowok di Iya. rumah berarti. Oh, udah nikah anak Iya. yang pertama. Berarti udah jadi ini dong, mau jadi Kakek, kakek ya? Kakek Iya. dalam bahasa Balinya apa sih, Pak? Kak. Hah? Kak. Kak aja? Kak, ya. Soalnya kan mungkin ada yang nggak tahu ya bahasa Bali gitu. Jadi peka itu artinya kakek. Kakek, Kalau ini nenek, Kalau nenek dadong. nenek dadong. Dadong, Oh, iya. dong gitu. Dong Ya, sama kek, kak. Kak, ya gitu Oh. jadi ya. Ya, tapi siap nggak dipanggil kakek sama cucunya nanti? Oh. Orang masih muda gini masa dipanggil kakek? Siap tidak siap kan harus siap, Cak. Oh, siap. Karena itu kan siklus namanya, Cak. Oh. Sudah siklus kehidupan gitu, Cak. Nanti nggak mau dipanggil grandpa gitu? Biar agak bule-bulean dikit. Nanti tergantung cucunya aja. Cak. Tergantung cucunya aja. Gimana dia manggilnya saya, kakek atau apalah nanti. Tapi harapnya yang diharapin sama Pak Wayan apa? Dipanggilnya apa? Pak Kak? Oh, kakek aja nggak apa. Oh, kakek. Itu yang bahasa. Kakek manis ya. gitu. Tapi kalau di rumah biasanya ngapain sih kegiatannya Pak sehari-hari? Maksudnya tanpa kerja. Kalau kita nggak kerja ya. Kalau pagi tentu itu kan biasalah bangun tidur, bantu bersih-bersih rumah juga, Cak. Sebelum Widih. berangkat ya. Ada nih, bahasa Balinya cager. Cager tuh apa, Pak? Cager itu Rajin ya, apa? Sigap lah. sigap. Ya, artinya semua bisa diandalkan gitu. Bisa Mulai dari berbagi. bangun pagi nih, seret. Pak Wayan biasanya tidur jam berapa? Kalau saya tidur antara jam 10 sampai jam 11. Oh, cepet juga ya. Tergantung juga kesibukan di villa. Mungkin kadang-kadang juga agak lambat dikit ya. Nanti kalau ada tamu. Isi main sosmed gitu. Kadang-kadang sih, nggak selalu. Oh, percaya. Terus habis itu ya Habis tidur, terus habis itu tidur, ya. bangun. Bangun sekitar jam 5 pagi, jam 5 sampai Pagi siang. banget, ngapain Pak?
duduk dulu sebentar, minum air putih, Jadi, baru minum. sehat sekali loh rutinitasnya. Minum kopi, setelah itu baru bantu bersih rumah lah sedikit gitu. Itu rutin tuh? Rutin itu. Oh. Anak-anaknya nggak disuruh? Anak-anak, ya mungkin Eca udah tahu anak-anak zaman sekarang ya. Dia bangunnya agak siang. Nggak tahu. Mungkin Eca juga agak Nggak siang-siang tahu. bangunnya ya. Jangan buka kartu, Pak. Terus berarti Pak Wayan yang giniin. Ya, anak sih bantu juga. Berarti kan ada mantu dong. Mantu juga ya. Ini kan mantunya baru juga, Ca. Oh, baru. Dekat sama Pak Wayan juga? Kita semua komunikatif, Ca. Oh, semua. Akur-akur gitu, Ca. Oh, aktif ya semuanya? Aktif semuanya. Mantap lah. Terus aku mau tahu nih, berarti kan anak-anaknya Pak Wayan masih muda semua ya, tergolong ya? Iya, Masih muda ya? Betul. Terus habis itu ikut muda nggak juga Pak Wayan gaya-gayanya? Perasaan. Siapa tahu kayak, bagus loh anakku pakai itu loh. Kemana tuh perginya kok bagus tempatnya? Mungkin Pak Wayan ada pengen rasa-rasa kayak gitu juga. Jadi ajak nih bapak satu gitu. Kalau gitu sih, kalau perasaan sih tidak begitu merasa begitu tua ya. Asik. Feels like umur berapa nih Pak sekarang nih? Kalau 20? kalau 20 sih enggak. Oh, 20 enggak. Mungkin Mungkin 35 ke atas sedikit 35 lah. ke atas. Kalau aslinya saya kan 50-an, Ca. Nah, Kaget nih saya nih. Gitu. Jangan kaget-kaget. 50 ya? 50 ya. Perasaan sih nggak begitu tua-tua banget sih. Kalau semangat kan tetap harus muda, walaupun umur kita tidak bisa pungkiri ya, Ca ya. Kalau semangat ya mungkin kita bisa pupuk dia lebih muda gitu. Ngomong-ngomong pupuk, Bang Bapak suka ini bertanam-tanaman, bercocok tanam? Bercocok tanam kebetulan di rumah kebun suka aja berkebun gitu. Oh, Kita punya semacam apa ya, tanaman-tanaman untuk di halaman rumah gitu. Emang Ca. suka berkebun Ya, di rumah? Ya, artinya Apa lagi Pak favoritnya misalnya kalau di rumah kegiatannya? Kan tadi udah bersih-bersih, kan udah basic ya. Ya. Terus berkebun, terus apa lagi Pak? kadang-kadang juga Suka beli rujak nggak Pak? kalau itu suka duduk-duduk nyantai di warung, Oh, di beli warung. rujak, beli es gitu. Apalagi musim Pantes jiwa panas-panas muda, gitu. anak-anak muda kan sukanya gitu ya? Masa begitu, Ca? Iya. Terus habis itu beli es, Beli terus es, habis ya. itu siang-siang pulang lagi. Iya, pulang lagi. oh. Nggak nongkrong di sana, siapa Nggak. tahu main Mobile Legend gitu siapa tahu. Kalau game-game itu saya jujur nggak suka. Oh, nggak suka. Itu Oh. memerlukan waktu lama soalnya. Oh gitu. Terus Nah, sukanya apa? kesibukan. Kalau misalnya main handphone? Paling lihat medsos kayak FB, lihat artikel-artikel yang berguna gitu. Oh berguna. Iya. Berguna bagi apa Pak? Ya buat kehidupan itu kan banyak informasi-informasi tentang kesehatan, kesehatan. tentang cara akur dengan istri gitu. Emang selama ini nggak akur? Ada, tapi itu kan ada ilmunya juga, Ca. Kadang-kadang di medsos itu. Saya Masa? suka aja baca-baca. Percaya gitu. ya? Percaya. Terus diterapkan nggak? Diterap. Emang gimana? Yang di medsos itu emang gimana caranya? Contohnya kayak ada kan studinya untuk menjaga harmonisasi itu kan harus komunikatif, saling terbuka. Sering nggak nelpon istrinya? Kalau Ayo lo. gini, Ayo. kalau saya itu nggak apa, satu sama lain itu kita sudah saling percaya, tidak saling telepon-telepon gitu. Ya kan biar so sweet katanya Oh. itu ini artikel yang membangun keharmonisan suami dan istri. Teleponlah istrinya. Kalau itu paling kadang-kadang istri saya nanya, sudah makan Pak gitu. Oh Kalau panggilannya apa? Pak Sama? sama istri, Kalau Pak Wayan panggil istrinya siapa? Mama. Mama ya biasa. So sweet banget. Oh terus habis itu sukanya main Facebook. Main Facebook atau lihat IG juga. Kita kan bantu Cie, juga. main IG lo, Kita keren kan bantu banget. juga untuk share-share post yang dari manajemen kita kan. Kita bantu juga share untuk publish apa-apa produk yang ada di Nagisa Bali gitu, Ca. Kita kan tidak semata-mata kerja cari uang aja. Kita kan bantu gitu. Berarti aktif juga ya sosial media ya? Aktif. Kita lo belum temenan di sosial media, nanti follow-followan. Ya nanti saya cek IG-nya. Punya IG, Kak? Punya dong. Gimana? Mau Ya, ini mau nanti saya intip-intip ya. ya nanti intip-intip terus habis itu liatin ke anaknya gitu. Ada Mau- yang lajang kan masih kan?
Ada kok ketawa sih Pak. Ya siapa tahu nanti tak kasih tahu info anak. Ya, ini loh IG IG teman bapak yang di kantor. Ini masih muda cantik. By the way nanti aku tunjukin ya foto-foto keluarganya Pak Wayan Swanda sama foto-foto dia bareng tamu. Nanti ada di sini nih, nanti di sini. Nah nanti saya bisa pilih tuh. Nanti kalian juga boleh komen pilih yang mana anaknya. Soalnya 3 ya? 3 yang masih ini ya? Masih lajang ya? Iya 3. Beneran lajang nggak? Beneran. Beneran. Oh ya Pak, dulu Bapak punya hobi nggak sama cita-cita? Waktu masih muda. Sampai sekarang pun boleh, mungkin sekarang hobinya jadi artis gitu. Kayak Bapak sekarang nih. Kan Bapak jadi artis di podcast santuy Pak. Ya ini berkat Ina Gisa saya ada semacam apa nih? Bakat jadi artis. Di wawancara kayak gini. Sebelum jujur tak pernah saya ada kebayang akan ada semacam gini, Ca. Semacam apa ini Semacam namanya? apa? Wawancara gini kok gak ada. Podcast Ya bahasa kerennya itu ya. Podcast ya. Kan anak sosmed pasti sering dong kalau saya nonton video gitu. Oh ada ini gitu. Biasanya sih artis-artis itu ya banyak di podcast itu ya. Artis siapa tuh? Aduh kurang hafal sih saya. Kurang hafal. Emang biasanya apa yang muncul di ini ya Bapak? Selain artikel macam-macam ya? Kalau itu macam-macam ada kelihatan, ada yang post tentang kegiatan si yang punya medsos itu, atau ada yang apalah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Wayan suka update status nggak? Kalau Jujur. Maksudnya update status di mana? Di medsos, di FB? Iya di medsos. Di mana aja IG. kan Pak Wayan punya FB, punya IG, Itu, punya apa lagi? Iya kadang-kadang. TikTok punya nggak? TikTok punya juga. Asik. TikTok punya. Terus Ya. apa lagi ya aplikasi IG, yang zaman sekarang ya? IG punya, IG punya, FB Asik. punya. Terus habis itu ada sih sebenarnya aplikasi apa? Aplikasi hijau? Hijau kurang tahu saya, Cah. Oh kurang tahu aplikasi hijau. Masa nggak tahu aplikasi Nggak tahu, hijau? benar nggak tahu kan. Saya itu nggak tahu itu apa, ini kayaknya ini aplikasi hijau mengarah-mengarah. WhatsApp, Pak. Oh, Masa Bapak nggak punya kalau WhatsApp? WhatsApp kan ada. bisa share status. Emang Bapak mikirnya apa? Iya, kalau status itu kan bagi saya ya, bagi saya nggak tahu Iya, orang lain ya. Itu mengekspresikan moodnya saya gitu. Sekarang ada update status nggak, Pak? Dari tadi sibuk soalnya aja. Wih, sibuk. Update status dong sama saya lagi syuting gitu, ngobrol santuy. Mungkin gitu. nanti saya minta fotonya nanti, mungkin setelah ini mungkin saya post nanti di IG atau di FB. Ntar saya ajak buat ini ya, buat status ya. Boleh. Ya, oke siap, ntar ya, tunggu ya. Terus abis itu apa namanya? Kan udah lama nih Bapak di sini. Apa udah 50 tahun kan berarti sekarang ya? Ya 53 lah. Iya 50 lah. 50 Korting ya. dikit lah. Biar tambah muda ya. Tambah muda lah. Bapak ngerasa nggak bedanya Bali dulu sama yang Bali sekarang tuh kayak gimana? Kalau bedanya itu jelas ada bedanya. Apa tuh? Karena kan saya berapa ya? Setengah. Dari umurnya Bapak deh. dari segi keramaian, maksudnya dari kebisingan jauh lebih ramai sekarang daripada dulu, Ca. Kalau dulu kita lewat di jalan itu kan tidak ketemu macet. Kalau sekarang macet. Pusing macetnya Iya. di mana-mana ya ampun. Bali rame banget ya. Gitu. Dari segi teknologi juga, Ca. Betul-betul Makin sekarang canggih Aplikasinya sekali. bagaimana ya? Itu sekarang betul-betul seperti semboyan orang, dunia ada dalam genggaman, Ca. Asik. Semua kita bisa explore, kita bisa lihat di satu handphone dengan tinggal klik. Klik. Apa yang kita ingin lihat ada. Dari yang bagus-bagus Sampai yang jelek-jelek. yang jelek-jelek, semua Yang ada. titut-titut. Yang cantik-cantik, banyak. Suka Yang lihat kantong cewek cantik? formal itu, Ca. Oh, no. Oh, suka. Nah, nih Pak, aku ada satu games nih. Gamesnya Wah. kita tuh baru gamesnya. Setiap Game apa nih, podcast Ca? kita tuh punya Wah. games yang beda-beda. Sekarang aku membawa salah satu atribut yang kita main kocok arisan, pemirsa. Kocok arisan. Ini ada hadiahnya kayak ya. Ada dong. Hadiahnya nanti dipeluk sama Bu Rahma. Oke, ini tuh aku ada apa namanya? Apa? Aku milih ini, Ca. Nggak,
nanti Bapak kocok, cekik, habis itu Terus dikeluarin. dikeluarin aja Oh, gitu. oke deh. Di sini nggak ada yang 500.000 ya. Bim salabim, semoga keluar yang terbaik ya. Asik, semoga ya. Bim salabim. Semoga yang terbaik yang pertama. Langsung Pak, keluarin Pak. Ini kok pada senyum-senyum semua Keluarin ya? Pak, keluarin Pak. Satu ya? Satu. Oh, Nah, ini kok banyak, Cah? ulang lagi Pak. Oh, ya, bilang aja ya. Bersemangat banget nih, Wah, kocok sampai itu. 3 keluarnya loh. Satu aja. Pelan-pelan. Apa ya? Bim salabimnya, Cah. Buka Pak, lupa buka. Aku yang terus buka? Bapak baca, iya. Saya yang baca ya? Ting, ting, ting. Baca. Pak Wayan yang baca. Tak balik Pak. Wah, Nah, wah kok panjang ini ya? Baca, Pak. Apa pernah salah fokus pada saat handle tamu check-in selama stay di villa? Pertanyaannya, pernah nggak salah fokus gitu sama tamu-tamu yang check-in di villa? Maksudnya kita tidak Salah fokus, cantik banget, salah fokus Bu. Oh. Ini tipe aku banget nih gitu. Atau sama cowoknya, wih ganteng banget nih, badannya gede gitu. Pernah nggak salah fokus, kalau Pak? salah fokus gitu sih nggak pernah kita aja nggak pernah. jujur. Karena kita kan profesional dalam hal handle tamu Masa check-in ya. gitu? Lah ya Masa kita kan gitu? sudah dari manajemen kan sudah di standarisasi gimana kita handle Kan check-in. jawabnya nggak apa-apa Pak, kalau mau jujur aja, nggak dimarahin sama Ibu Lina kok. Memang nggak ada yang memang nggak ada yang gagal fokus gitu. Memang kan kita kan bicaranya yang apa istilahnya tuh yang Apa? Ayo yang kok apa gugup, adanya kok gitu, gugup, yang kok apa adanya gugup. gitu, Ca, yang sejujurnya. Berarti nggak ada salah fokus nih, nggak Nggak pernah salah ada. fokus. Serius nggak ada, Ca. Oh serius. Serius. Bener. Bener. Serius. Serius lah. Yakin. Yakin. Oke, kocok lagi. Oh, ada lagi nih. Semua ini harus Oh, keluar semua? Pak. Iya Waduh. semua. Berarti nanti saya banyak hadiah nih kalau gitu ya. Banyak. No. Baca lagi Pak. Kayaknya saya banyak dapat hari ini ya. Oh, Trat. baca Pak. Kriteria cewek cantik yang menurut Anda seperti apa? Wah. Kan tadi kita dapat mention tuh Oh, tentang cewek cantik nih. Sekarang aku pengen tahu nih kriteria cewek cantik menurut Pak Wayan tuh gimana? ini kayaknya susah ini ya. Kenapa susah? Ini sebenarnya kan Kan biasa kalau Kalau- misalnya ada yang suka ya yang putih, yang tinggi. kalau menurut saya sih ini kan relatif ya. Ya menurut Bapak. Ya menurut saya. Menurut Bapak Kan pasti. pilihan orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih yang agak gemuk, agak langsing, agak tinggi atau gimana. Terus tipenya Pak Wayan, aku sih Kalau- tanya tipe Pak Wayan tuh. Kalau aku tipenya ya, waktu muda dulu deh ya. Nggak apa-apa, waktu muda sama sekarang juga nggak apa-apa, kan jiwanya muda. Kalau sekarang kan Kan yang sekarang makin ini tuh. kalau makin sekarang kan tidak mungkin lagi kita menginginkan yang tidak ada yang tahu pemirsa. ya. Kalau Kan siapa tahu kalau tipe saya lihat cewek cantik itu yang tentu dari fisik pertama dulu ya. Terus Tentu kita melihat kulitnya putih, rambutnya bagus gitu. Bodinya juga bagus. bodinya yuhu. Ya, yang yahoo. Kayak apa, gitar biola? Yang Ya, terus habis itu yang itu ya apa lagi? Ya itu dari dari, luar, dari luar kayak gitu. itu dari luar aja Itu ya. tipe cewek cantik Ya. menurut Pak Wayan. Ya, itu Itu. kan. Ada lagi mungkin kan requestnya, mungkin nanti saya bisa cariin. Maksudnya Oh iya. kalau dari itu kan kulit luar aja ya. Kalau dalamnya tentu kita ingin tahu juga apa. Apa dalamnya, Pak? Maksudnya Dalamnya apa Pak? apa belepotan ini. Kok gugup loh Ya, Pak. ya. Dalamnya gimana? Baik. Baik gitu ya kan. gitulah. Mm. Ya betul itu ramah enggak gitu. Itu kan salah satu. Boleh lah montok dikit. Ya sangat boleh. Oh, Gitu. ramah gitu. Terus Ramah, Bapak gitu. sukanya yang cerewet atau yang diam-diam tapi sas gitu menghanyutkan? Kalau saya yang cerewet itu jujur nggak suka saya. Oh, cerewet nggak suka. Nggak Berarti sukanya yang diam-diam yang menghanyutkan. biasa-biasa gitu aja. Ya. Biasa-biasa. Contohnya kayak istri saya gitu. Ca. Wuih, tante dipuji loh. Cinta nggak sama tantenya? Coba buat love dulu buat tantenya. Buat istrinya. Oh ya cinta, kalau nggak Buat cinta love. mana saya kita nikah, Ca. Buat love gitu. Yang gimana? Yang gini.
Oh, ini. I love you gitu. I love you, Ma. Setia banget tuh sama istrinya, jadi pengen nanti jadi tua. Nih nikah sama suami seperti ini gitu. Pasti dapat, Ca. Anaknya kan? Boleh. Oke, lanjut. Masih ada nih, Ca? Ih, masih Wah, banyak. Masih berapa nih, Ca? Kita loh sesinya panjang buat Wah, Pak Wayan, iya, iya, spesial. Nah, ini apa nih, Ca? Baca. Wah, ini kok agak susah buka nih, Ca? Masa? Berarti susah juga tantangannya. Susah loh. tantangan jawabnya nih ya. Dah. Apa ini? Konten video apa saja yang sering muncul di TikTok? Kan punya TikTok kan? Wah. Ini kayaknya ini investigasi nih. Loh, enggak. Kan tadi emang udah bilang suka main sosmed, Facebook, Instagram, TikTok juga ada kan tadi dibilang. Betul. Suka nge-like apa tuh? Konten apa tuh? Kalau saya ini jujur ya, saya suka like yang konten cewek-cewek yang goyang Fargo itu. Itu kan itu kan banyak ada tuh sekarang. Iya, saya juga banyak. Masa? Saya Punya? buat juga. Wah, tapi saya nggak pernah lihat loh. Karena Nggak masuk FYP Iya, soalnya. nggak FYP di beranda. Nggak FYP. Di, Terus Bapak like tuh biasanya. Iya, nanti gitu. Yang itu saya like. Oh, like. Pencet itu. Cantik-cantik? Cantik, jantung. Sesuai kriteria yang sesuai. tadi. Widih. Kalau nggak sesuai kita skip aja. Ya ampun, terus habis itu pargoy. Pak pernah nggak sendiri kayak meragain pargoy gitu? Enggak. Nggak pernah. Jujur nggak pernah. Cuma lihat-lihat gitu aja. Oh, lihat-lihat gitu aja. Iya. Terus tuh scroll pargoy. Scroll banyak itu. Waduh. Tapi ada juga kan di TikTok itu bukan semata-mata itu aja. Ada juga yang informasi kan, contohnya Informasi kayak cewek juga. bukan. Bukan biasanya sih kayak apa? Oh, jalan macet itu kadang-kadang jalan ada macet. juga. Itu kan contohnya kayak di Bagus Gogong itu sekali kan. TikTok FYP jalan macet ya. Ada kadang di Gogong di mobil jatuh gitu, tolong jangan lewat ini kalau mau ke Denpasar gitu. Itu kan suatu informasi yang bagus Terus kan. scroll lagi, pargoy lagi. Ada lagi yang lain lagi. Oke, next. Oke. Kita rolling lagi. Masih ada? Masih. Waduh. Ini kok banyak sekali. Keluarin aja Pak, kedua ya Pak. Keluarin kedua ya. Oke deh. Terus pilih Pak. Nah, yang ini ya. Yang itu, oke. Sisa satu. Wih, coba peragakan ini. Coba peragakan dengan bahasa tubuh dari kalimat di bawah ini. Saya mau istirahat, makan, dan mau ke toilet. Nah, Ini ngerti maksudnya, nggak maksudnya? gimana maksudnya nih? Gini loh Pak. Jadi, tamu-tamu yang datang ke Bali itu kan nggak cuma lokal, Ya. terus nggak cuma orang-orang yang bisa bahasa Inggris nih. Hmm. Pasti ada dong yang tamu-tamu entah dari negara apa yang emang bahasa Inggrisnya tuh bukan umum di dia. Jadi, Oh, gitu. jadi misalnya ada nih, in case tamu, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris Pak, nggak bisa pula bahasa Indonesia, gimana caranya dia nggak tahu kan. Terus Kayak Cina gitu biasanya ya. kan biasanya pakai bahasa tubuh tuh, body language. Oh ya. Nah, kalau misalnya Pak Swandan nih, sebagai film manager yang take care tamu tersebut, gimana tuh? Mau peragain gitu. Saya terkadang mau istirahat, kan udah ngerti dia kan? iya. Gimana tuh? Terkadang peragain? memang ada juga yang model gitu, Ca. Tapi jarang sih yang Peragain, itu. Pak. Kan peragain. Ini tuh dare, Pak. Tantangan. Saya Istiwan. Nah. Kalau mau makan, tamunya biasanya sih bilang dengan kode begini dia, Ca. Kayak gimana? Dengan Ke tangan. kamera dong, ke kamera. Oh ya gini dia. Berarti Emang kita. ngerti? Misalnya saya tamu Cina nih. Pak mau makan nih dulu, lapar banget. Terus habis itu mau ke toilet. Nih, saya lagi tamu Cina, saya biasanya lagi mau baca apa, mau minum kopi gitu. Saya minum kopi. Saya minum kopi. Habis itu gini-gini gitu. Saya udah acting loh, Pak. Gimana coba peragain, Pak? Kalau tamu yang terkadang ya. Peragain, Pak, pakai bahasa tubuh, Pak. Oh. No suara. Pakai bahasa tubuh. Saya tamu. Hai. Saya nggak tahu. Terus habis Nani? Oh, tabe
Mas, tabe Mas. Oh, hai. Ya. Ke toiletnya belum, Pak? Kok Ke toiletnya gimana? kalau peserta Ke toiletnya gimana, Pak? Duduk aja, ambil duduk. Ya ngerti. Wakarimaseng. Terus saya jawab tuh. Saya sampai tamu nggak ngerti loh, Pak. Ya maka saya ngerti. ya. Gimana? Coba lagi, Pak. Sampai saya dapet, Pak. Aduh, Sampai saya dapet. susah. Lagi sekali. Ya. Oh, maunya yang mana? Yang makan? Yang ke toilet. Yang ke toilet. Kenapa Bapak nggak gini? Kenapa Bapak nggak gitu? Kan ada cara lain, Pak. Bukan iya. gini gitu loh, Pak. Kan ada cara lain. Ya. Coba, Pak. Oh. Nah, kan gitu. Ya. Nggak harus gini, Pak. Lucu banget Pak Wayan. sampai nggak bisa berekspresi. Aduh. susah. Lagi satu. Lagi satu deh ya. Lagi satu. Ini apa ini? Saya harus tarik nafas karena lucu banget. Pakai atribut yang sudah disiapkan dan rekam atau ambil video sambil joget lagu favorit dari Bunda Carla. Korla. Oh, Bunda Korla. Tahu nggak Bunda Korla siapa? Inilah yang saya nggak tahu, Cah. Serius nggak tahu. Nah deh. ini apa sih kontennya loh? Jadi curiga saya. Bunda Korla tuh lagi yang gimana nge-hype itu? banget. Yang gimana modelnya, Cah? Yang gimana, Cah? Bentar ya. Ini kan Ya. properti kan? Iya. Disiapkan. Jadi Bapak harus pakai properti yang harus kita siapkan. Terus habis itu kan Bapak suka update status. Wah. Kita sekarang update status deh pakai lagu Bunda Korla sama pakai atribut yang kita Wah. siapin. Ini kayak apa? Siap ya? Oke. Pertama ini dulu deh, kacamata dulu. Nih, pertama ini Woi, atribut. kacamata hitam ini loh. Terus habis itu Terus? kita hidupin lagu Bunda Korla. Tahu nggak lagu ini? Tahu nggak tuh TV Bowo siapa? Coba diputar, Cah. Nah, ini aku udah putar, ini lagu favorit dari Bunda Korla. Asik kan lagunya? Pakai nih ya? Pakai. Woi. Lagi satu Pak. Apa? Saya punya hadiah buat Pak Wayan. Cara. Ini wig ya? Iya, jadi coba Pak dipakai Pak. Nah, Bagus ya cosplay wignya. jadi Bunda Korla. Woi. Pak coba Pak dipakai Pak. Lihat Pak. Gini ya? Ya. Nah, nah. Mana ada kacanya nih? Ini. Kan kita sambil buat status ya. Nih, dibeli dulu Pak. Tuh di belakang tuh. Oke, kita buat status ya Pak ya. Sambil joget-joget Pak ya. Kan gitu tantangannya kan? Oh iya. Lalu kita jadiin dulu lagunya. Nih udah pas. Wih, mantap. Siapa nama? Siapa nama? Namanya. Siapa nama? Wayan, Pak Wayan Wayan. siapa? Wayan Suwando. Dari mana? Dari Ungasan. Mantap. Lucu banget. Gamesnya tadi semua. Kok ketawa aja? Saya juga Masih nggak, inget-inget gamesnya. saya juga nggak nyangka ada gitu-gitu, Cah. Surprise! Wah, benar-benar surprise buat saya. Pokoknya di juga. ngobrol santuy itu semuanya bisa terjadi. Apapun. Apapun itu.
yang nggak kebayang ya. Nggak kebayang. sebelumnya. Oh ternyata gini ya Pak Wayan, bisa juga diajak seru-seruan ya. Iya. Di samping menjadi film manager, yang kita tahu manajer kan biasanya agak ini ya. Agak tegang. Orang-orang operasional tuh kan biasanya agak-agak tegang. Agak tegang gitu. Terus habis galak-galak nggak sih? Pak Wayan galak nggak? Enggak, kalau enggak saya enggak galak-galak. Oh gitu. Terus habis itu apa namanya, Pak Wayan juga udah lama di Nagisa Bali Group, udah 14 tahun Pak ya. Betul. Terus habis itu udah kasih tahu kendala-kendalanya apa aja, terus gimana cara ngatasinnya. Terus habis itu seru-seruan juga tadi. Iya. Ternyata Pak Wayan kalau di rumah itu sukanya bersih-bersih juga sama kayak ngurus villa juga ya, Iya, tapi benar. bedanya ini rumah pribadi. Pribadi, ya. Terus juga sayang anak. Nah, itu yang pertama tuh. Dan juga dia mau jadi peka, kakek. Nggak sabar ya Pak nunggu ini? Oh, enggak sabar. Sabar sih sabar, tapi itu kan sudah Tunggu jalannya. sudah artinya sudah yang saya sudah bilang itu sudah siklusnya kehidupan saya gitu. Asik. Mungkin ada yang disampaikan sedikit aja Pak, misalnya kita-kita nih yang muda yang bisa, kan Pak Wayan tuh suka tantangan nih orangnya, mungkin bisa kasih saran lah kalau kita tuh menerima tantangan itu sebenarnya nggak usah takut kayak gitu. Ya. Mungkin bisa dikasih. Buat Echa dan rekan-rekan sekalian yang masih muda-muda, yang masih kerja di Nagisa Bali, selama kita bekerja itu pasti akan ada tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang akan kita hadapi. Tapi jadikanlah itu pelucut semangat untuk lebih maju lagi. Betapapun beratnya tantangan itu, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting niat kita aja untuk menyelesaikan masalah itu. Itu sih dari saya. Itu adalah pepatah sepatah dari Pak Wayan selaku film manager di area Ungasan Pak ya? Iya betul. Di area Ungasan. So thank you so much Pak Wayan yang udah datang di podcast aku ini, ngobrol santuy. Next mungkin Pak Wayan ada suggest siapa yang mau diundang? Ada kepikiran? Mungkin banyak PM yang lain mungkin PM nanti yang lain. atau Biar ngerasain juga ya dikerjainnya ya. Ngerasain juga gimana serunya Oh, benar, seru. dan perasaan juga dadanya rasa deg-degan gitu. Deg-deg gitu. Iya, Takut deg-degan. mau tanya apa nih aku nih. PM yang lain mungkin nanti tim podcast yang memilih aja nanti siapa. Itu kan banyak ada PM yang mungkin lebih berbakat dari saya. Bapak berbakat loh. Untuk Jadi artis, ntar saya rekrut terus-terusan nih jadi artis nih. Apa istilahnya untuk gini cuap-cuap di depan kamera gitu. Seru banget sih Pak Wayan hari ini. Thank you so much. Sama-sama aja. Oke, buat kalian yang nonton ini, please like, comment, and share di YouTube kita di Nagisa Bali Group, dan jangan lupa dicek-cek Instagram kita. Siapa tahu mau yang liburan, apalagi sekarang ini emang musim liburan ya. Itu banyak banget ada promo, bener nggak Pak? Bener. Yang mau di Ungasan tadi udah di-mention sama Pak Swanda, itu di mana aja. Terus habis itu attraction-nya juga di wilayah Ungasan apa aja. Nanti kalau misalnya kalian booking area di wilayah Ungasan bisa ketemu Pak Swanda. So, thank you so much. Nanti tunggu podcast selanjutnya. Itu pasti nanti menghadirkan banyak bintang tamu yang lucu juga kayak Pak Swanda. Pak Swanda kan lucu orangnya. Terima kasih. Banget. Oke, see you next time guys. See you di ngobrol santuy berikutnya. Kasih love dulu Pak. Lah, dadah.